Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan sukacita, berlimpah dengan berkat Tuhan, dan penuh dengan sukacita, semangat yang luar biasa. Firman Tuhan datang kepada kita, di manakah kebahagiaan itu? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur bisa percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu semua anugerah Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, dipakai Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita mengetahui tentang kebahagiaan. Di manakah sebenarnya kebahagiaan itu? Berapa banyak orang bahkan yang menyebut diri Kristen, mereka sedang tidak berbahagia. Nah, saudara, kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau berpikir sejenak bahwa kebahagiaan tidak pernah dilatar belakangi oleh uang, tidak pernah dilatar belakangi oleh nama baik, atau bahkan pengaruh kita, karena mungkin kita seorang pejabat atau apapun. Kebahagiaan tidak pernah dilatar belakangi oleh itu. Kalaupun mungkin saudara merasakan bahagia, itu terbatas, semu. Nah, kebahagiaan yang saya maksudkan di sini adalah kebahagiaan selamanya. Untuk itu perlunya kita mengetahui tentang kebahagiaan itu. Nah, jika demikian saudara, apakah kita sebagai anak Tuhan juga bernasib sama dengan orang-orang yang kemudian merasakan tidak bahagia? Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bahkan bukan cuma memperoleh kebahagiaan, kita juga menikmati kebahagiaan itu sepanjang masa. Makanya dikatakan di dalam Mazmur tadi, kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan berlangsung selama-lamanya jika kita menjadikan Allah sebagai harta satu-satunya. Dalam ayat pertama, Daud membuka Mazmur
dengan mencari perlindungan kepada Tuhan. Dia berkata, "Jagalah aku ya Allah." Dalam bahasa Ibrani, Daud menggunakan kata El, menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Daud tahu bahwa perlindungan yang sejati hanya diberikan oleh Allah, bukan oleh para pengawalnya. Allah yang mempunyai kuasa yang menjadikan langit dan bumi pasti mempunyai kuasa untuk menjadi perlindungan bagi Daud. Kemudian di ayat kedua, kalau kita tadi membaca, Daud melanjutkan dengan mengambil komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dikatakan, "Engkaulah Tuhanku." Di sini Daud menyatakan relasi pribadinya dengan Allah. Allah bukan hanya Maha Kuasa yang tak terjangkau di luar sana, tetapi Allah juga mempunyai relasi dengan Daud. Daud menjadikan Allah sebagai Tuhan secara pribadi. Dan apa yang didapatkan Daud? Daud mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Perkataan "tak ada yang melebihi engkau" menunjukkan bahwa bagi Daud tidak ada kebahagiaan lain di luar Tuhan. Semua hal yang bisa Daud nikmati dalam hidup hanya dapat terjadi karena dia terlebih dahulu mempunyai relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan inilah yang membuat dia memiliki sukacita ketika bergaul dengan orang-orang percaya lainnya. Kesukaanku ialah tinggal bersama orang-orang suci di kota ini. Daud tidak mau larut dengan kehidupan orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Bagi Daud, segemilang apapun kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan adalah kehidupan yang menyedihkan. Terakhir, Daud berkata bahwa Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Daud tahu bahwa harta terbesarnya bukan kekayaan, bukan prajurit, bukan seluruh isi kerajaan. Harta terbesar bagi Daud adalah Tuhan, dan itu cukup. Hanya dengan mempunyai Tuhan, mempunyai relasi dengannya, Daud sudah memperoleh semua yang diinginkan di dalam hidup ini. Dia berkata, "Engkau memberi segala yang kuperlukan." Dan itu sangat menyenangkan hatinya. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang bernilai di dalam hidup ini. Rasa puas dan rasa cukup hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki apa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mencintai Tuhan, ini perlu kita ingat di dalam kehidupan ini, bahwa untuk kita berbahagia bukan karena nama baik kita, untuk kita berbahagia bukan karena harta kita yang banyak, untuk kita berbahagia bukan karena kita punya pasangan atau kita disanjung-sanjung dengan orang lain, tetapi kita bahagia karena kita punya relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, kita mempunyai relasi hubungan spesial dengan Tuhan. Tuhanlah segalanya yang kita perlukan. Dan saya percaya saudara, engkau yang hari ini merasakan kesedihan, mungkin kemalangan, mungkin kau merasakan kejenuhan, kebosanan. Yang engkau butuhkan bukan pasangan, yang kau butuhkan bukan uang, yang kau butuhkan bukan mobil ataupun pekerjaan. Yang kau butuhkan adalah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang membuat hidup ini benar-benar hidup. Sebab Tuhanlah yang membuat damai sejahtera ada dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah yang mewarnai kehidupan kita. Untuk itu, jangan cari di dunia ini kebahagiaan. Jangan cari di manusia kebahagiaan. Semua terbatas dan semu. Tapi carilah kebahagiaan di dalam Yesus Kristus,
yang adalah mempunyai kebahagiaan itu. Untuk itu, saya percaya saudara pasti menjadi orang yang paling berbahagia ketika engkau memiliki Yesus dan bergaul karib dengan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu dan kami percaya kami adalah orang yang paling bahagia karena kami memiliki Yesus di dalam hidup kami, karena kami bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.